Membuat daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, koran, dan artikel internet. Kalian tentu pernah dong melihat bagian seperti ini dalam sebuah buku. Yap, bagian ini adalah daftar pustaka. Biasanya kita akan menemukannya di bagian akhir sebuah buku. Tujuan dari ditulisnya daftar pustaka adalah sebagai apresiasi terhadap buku atau sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan sebuah buku. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka? Yuk kita simak video selengkapnya. Pada bagian pertama, kita akan mengetahui cara membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku. Kita langsung saja. Di sini saya punya dua buah sumber. Yang pertama adalah buku yang berjudul Perjamuan Kongguan, ditulis oleh Djoko Pinurbo, tahun terbitnya 2020, penerbit Gramedia Pustaka dan kota terbitnya di Jakarta. Sedangkan pada sumber kedua, kita memiliki buku yang berjudul MKU Bahasa Indonesia, terbit tahun 2012, penerbitnya Tursina, kota terbitnya adalah Kota Bandung. Tetapi di sini penulisnya tidak satu orang, melainkan dua orang, yaitu Engkos Kosasih dan Wawan Hermawan. Bagaimana cara membuat daftar pustaka dari kedua sumber tersebut? Oke, kita simak dulu ketentuannya ya. Untuk membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku, ketentuannya yaitu: pertama, kita tulis terlebih dahulu nama belakang si penulis, kemudian nama depan dipisah dengan tanda koma. Lalu tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbitnya. Masing-masing dipisah oleh tanda titik. Kecuali pada kota penerbit, kita berikan titik 2 dan diakhiri juga oleh tanda titik. Kita langsung saja membuat daftar pustaka dari kedua sumber tersebut. Untuk sumber pertama, yaitu penulisnya Djoko Pinurbo, kita tulis namanya Pinurbo, Djoko, titik. Lalu tahun terbit, judul buku. Nah, ini catatan untuk judul buku kita cetak miring. Kemudian kota terbit dan penerbitnya diakhiri tanda titik. Nah, sekarang pada sumber kedua kita ketahui bahwa penulisnya dua orang. Bagaimana ya cara menulis daftar pustaka apabila penulisnya dua orang? Sekarang perhatikan ya. Untuk penulis pertama, pada penulisan daftar pustaka, kita tulis nama belakangnya lalu nama depan. Akan tetapi untuk penulis buku yang kedua, kita cukup menuliskannya secara utuh. Tidak perlu dibalik namanya. Seperti itu. Kemudian kita tulis tahun terbitnya, judul buku, lalu kota terbit dan penerbitnya. Nah, apabila daftar pustaka yang kita tulis ini tidak cukup kita tulis dalam satu baris dan perlu baris kedua, maka pada baris kedua kita tulis lebih menjorok, yaitu tepat di bawah huruf kelima. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan menulis daftar pustaka? Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kita akan belajar membuat daftar pustaka apabila sumbernya kita ambil dari jurnal, koran, atau majalah yang tercetak. Bagaimana caranya? Di sini saya punya sebuah sumber, yaitu artikel yang berjudul Reformasi, Kekuasaan, dan Korupsi. Penulisnya Iwan Gardono Sujatmiko. Di sini ada 3 kata ya namanya. Kemudian tahun terbit 2013, sumbernya Koran Kompas, penerbit PT Kompas dan kota terbitnya di Jakarta. Ketentuan menulis daftar pustaka apabila bersumber dari artikel yang tercetak, yaitu nama belakang, nama depan, tahun terbit, judul artikel. Nah, untuk artikel kita tidak perlu mencetak miring judulnya. Cukup kita berikan tanda petik, kemudian dalam, lalu nama koran, cantumkan halamannya, kota terbit dan penerbitnya. Langsung saja kita tulis daftar pustakanya. Di sini namanya ada 3. Apabila nama penulis itu terdiri dari 3 kata, maka kita tulis nama belakangnya Sujatmiko, IG. Nah, nama
kata pertama dan kedua dari nama si penulis kita tulis di belakang. Di sini saya singkat menjadi IG. Kemudian tahun terbitnya, judul artikel. Ya, judul artikel tidak dicetak miring tetapi diberikan tanda petik. Kemudian kita tambahkan kata dalam, lalu nama koran atau majalahnya. Untuk nama koran baru kita cetak miring, cantumkan halamannya, kota terbit, kemudian penerbitnya, akhiri dengan tanda titik. Oke, itu tadi penulisan daftar pustaka apabila bersumber dari jurnal, koran, atau majalah yang tercetak. Terakhir, kita akan mengetahui cara membuat daftar pustaka apabila bersumber dari artikel di internet. Nah, di era digital seperti sekarang, internet menjadi kebutuhan. Salah satunya menjadi sumber rujukan saat kita menulis buku atau karya yang lainnya. Lalu bagaimana apabila rujukan kita bersumber dari internet? Kita langsung saja membuat daftar pustakanya. Di sini saya ada sebuah contoh sumber artikel online yang berjudul Pembinaan Ekosistem Ekonomi Digital. Tahun terbitnya 2021. Penulisnya Haris Zaki Mubarak. Kemudian sumbernya jawapos.com dan waktu aksesnya 17 Februari. Kira-kira kenapa ya di sini ada waktu akses? Nah, salah satu ketentuan menulis daftar pustaka yang bersumber dari internet, kita perlu mencantumkan waktu aksesnya. Berikut ketentuan lengkapnya. Nama belakang, nama depan, tahun terbit, judul artikel tidak kita cetak miring, diberi tanda petik, kemudian tanda koma, alamat URL-nya, lalu kapan kita mengakses sumber tersebut. Langsung saja, berikut cara penulisan daftar pustakanya. Kita tulis namanya Mubarak Haris Zaki, kemudian tahun terbit, judul artikel online, lalu alamat URL-nya, dan kita cantumkan diakses pada 17 Februari pukul 13.23. Oke, itu tadi cara membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, koran, majalah, atau artikel online. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Pembelajaran kali ini bersumber dari